Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini yang akan kita bahas itu adalah tentang ukuran pemusatan data ya. Nah, dari setiap kumpulan data itu terdapat 3 ukuran atau 3 nilai statistik yang dapat mewakili data ya, yaitu yang pertama adalah rataan atau disebutnya adalah mean ya, atau yang sering kita kenal dengan rata-rata ya. Yang kedua itu adalah median. Kemudian yang ketiga itu adalah modus ya. Nah, yang akan kita bahas kali ini itu adalah rataan atau mean ya. Nah, dari setiap kumpulan data ada yang disajikan ke dalam data tunggal, ada juga data berkelompok ya. Nah, nanti kita akan cari rataan untuk data tunggal dan data kelompok ya. Jadi kalau data tunggal itu disajikan seluruhnya ya datanya, sedangkan data berkelompok itu disajikan ke dalam atau dikelompokkan ke dalam kategori atau kelas-kelas ya, yang sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Rataan hitung suatu data adalah jumlah semua datum dibagi dengan banyaknya datum ya. Jadi untuk rataan hitung untuk data tunggal, misalkan di sini ada data memiliki banyaknya datum itu adalah n ya. Misalkan di sini ada datum ke-1, datum kedua, datum ketiga sampai dengan datum ke n ya. Maka untuk menghitung rataan hitungnya adalah kita tinggal jumlahkan semua datum ya. Jadi X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah sampai dengan datum ke n dibagi n atau dibagi banyaknya datum ya. Atau rumusnya bisa disajikan seperti ini ya, dalam notasi sigma ya. Sigma ini sama dengan jumlah ya. Jadi rataan hitung itu sama dengan jumlah dari data ke I ya, dimana I-nya itu sama dengan 1 sampai N dibagi N ya, atau dibagi banyaknya datum. Oke, kita coba ke dalam contoh soal. Oke, ini contoh yang pertama. Hitung min dari data berikut ya. Oke, ini datanya disajikan ke dalam data tunggal ya. Jadi datanya semua disajikan. Oke, di sini ada data 4, 6, 6, 2, 7, 8, 5, 4, 7, 3 ya. Oke, ini datanya tidak terurut ya. Untuk menghitung min tidak apa-apa, datanya tidak terurut ya. Atau kalian bisa biasakan jika ada sekumpulan data bisa kita urutkan dulu dari yang terkecil ya sampai ke yang terbesar ya. Oke, sekarang kita cari rataan hitungnya ya. Tadi rataan hitung itu adalah jumlah dari semua datum dibagi dengan banyaknya datum ya. Jadi ini kita jumlahkan semuanya. 4 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 2 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 3 dibagi banyaknya datum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kalian ini jumlahkan ya, hasilnya itu adalah 52. Oke, dibagi 10 maka hasilnya adalah 5,2 ya. Oke, hasilnya adalah 5,2. Oke, gampang ya untuk menghitung rataan untuk data tunggal ya. Bagaimana kalau contohnya seperti ini? Oke, ini contoh yang kedua. Jika diketahui nilai rata-rata dari 6, 3, 9, 7, 5, X, 4, 5, 5 adalah 6. Tentukan nilai X ya. Oke. Di sini diketahui nilai rata-ratanya atau rataannya adalah 6 ya. Dari banyaknya datum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya.
Oke, di sini rataan hitungnya itu sama dengan 6 ya. Dimana rataan ini kita bisa dapatkan dari jumlah semua datum. Berarti di sini kita jumlahkan 6 ditambah 3 ditambah 9 ditambah 7 ditambah 5 ditambah X ditambah 4 ditambah 5 ditambah 5. Oke, dibagi tadi 9 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, banyaknya datum adalah 9 ya. Ini kita jumlahkan. Oke, 10 20 30 30 30 tambah 14 44 ya, dibagi 10 20 30 30 tambah ini 30 benar ya. Berarti di sini sama dengan 44 ditambah X dibagi 9 ya. Tadi rataannya itu adalah 6. Oke, kita akan cari nilai X-nya ya. Maka ini kita rubah menjadi seperti ini ya. Untuk mencari nilai X kita rubah dulu seperti ini. Berarti 44 ditambah X itu sama dengan 6 dikali 9. Oke, berarti X sama dengan 6 dikali 9 ya. Berarti sama dengan 54 ya. Berarti 54 X sama dengan berarti 44 kita pindahkan ke ruas kanan, berarti dikurangi 44 ya. Maka hasilnya sama dengan 10. Oke, itu contoh untuk data tunggal ya, menghitung rataan untuk data tunggal. Bagaimana dengan data berkelompok ya, atau data di. Oke, untuk rumus rataan hitung untuk data yang dikelompokkan, rumusnya adalah untuk mencari rataannya adalah frekuensi datum ke-1 dikali dengan datum ke-1 ya, ditambah frekuensi kedua dikali dengan datum kedua ditambah frekuensi ketiga dikali datum ketiga ditambah sampai dengan frekuensi ke N dikalikan dengan datum ke N dibagi dengan jumlah semua frekuensi ya, dibagi dengan frekuensi ke-1 ditambah frekuensi kedua ditambah frekuensi ketiga ditambah sampai dengan frekuensi ke N ya. Oke, untuk data yang dikelompokkan, datum ke I ya, atau datum ke-1, datum kedua, datum ketiga sampai dengan datum ke N itu diambil dari titik tengah ya. Diambil dari titik tengah. Atau rumusnya kalau kita sajikan ke dalam notasi sigma itu adalah seperti ini ya. Jadi rataan itu sama dengan sigma dari frekuensi ke I dikalikan dengan X ke I, di mana I-nya sama dengan 1 sampai N dibagi dengan sigma frekuensi ke I, di mana I-nya sama dengan 1 sampai ke N ya. Jadi sigma itu adalah jumlah ya. Jadi sama saja sih seperti ini ya. Oke, contoh soalnya adalah seperti ini. Oke, di sini ada 2 contoh soal ya tentang min. Tentukan min dari data berikutnya. Contoh yang pertama adalah seperti ini ya. Ini artinya adalah bahwa datum 4 itu terdapat 6 ya. Kemudian 5
datum 5 terdapat 10, ada 10. Kemudian datum 6 itu ada 4, datum 7 itu ada 12, dan datum 8 itu ada 8 ya. Berarti kalau misalkan kita bisa menggunakan cara untuk mencari rataannya, itu sama dengan 4 dikalikan dengan 6 ya. Di sini 4 dikali 6. Oke, di sini ya. Untuk yang A untuk menghitung rataannya sama dengan 4 dikali 6 ya, ditambah 5 dikali 10 ditambah 6 dikali 4, mulai di gini ya, 6 dikali 4 ditambah 7 dikali 12 ditambah 8 dikali 8. Oke, dibagi banyaknya frekuensi ya, berarti frekuensi ke-1 ditambah dengan frekuensi kedua ditambah frekuensi ketiga ditambah frekuensi keempat ditambah frekuensi ke-5 ya, berarti 6 ditambah 10 ditambah 4 ditambah 12 ditambah 8. Maka di sini hasilnya sama dengan 24 ditambah 50 ditambah 24 ditambah 84 ditambah 64 dibagi 10, 20, 30, 40. Oke, sama dengan 48,50 98 ditambah 84 ditambah 64 246 dibagi 40. Oke, hasilnya adalah 6,15. Oke ya, jadi rataannya itu sama dengan 6,15 untuk soal yang A ya. Oke, kita coba untuk soal yang B. Oke, untuk soal yang B ini datanya dikelompokkan ya. Oke, disajikan ke dalam tabel distribusi frekuensi. Oke, di sini diketahui frekuensinya ya, atau frekuensi ke I-nya. Berarti untuk mencari min kita harus cari titik tengahnya ya, atau X ke I-nya. Nah, nanti kita kalikan antara frekuensi dengan titik tengahnya ya. Kemudian nanti kita jumlahkan seluruhnya. Ya, berarti jadi nanti kita tambahkan kolom untuk titik tengah dan hasil kali dari frekuensi dan titik tengahnya. Oke ya, tadi yang diketahui ada 2 kolom ya, yaitu kolom kelasnya ya, datanya, kemudian frekuensinya ya. Nah, sekarang kita tambahkan 2 kolom, yaitu titik tengah dan hasil kali dari frekuensi dan titik tengahnya ya. Oke, titik tengah itu adalah nilai yang mewakili masing-masing kelas ya. Oke, bisa kita cari dari tepi atas ditambah tepi bawah dibagi 2 ya. Sebelumnya udah pernah kita bahas ya, berarti 14,5 ditambah 9,5 dibagi 2. Oke, untuk tepi atas itu kita jumlahkan antara batas atas ditambah 0,5. Kalau tepi bawah batas bawah dikurangi 0,5 ya. Maka di sini hasilnya adalah 24 dibagi 2 sama dengan hasilnya adalah 12 ya. Berarti untuk kelas yang pertama itu adalah
titik tengahnya atau X ke satunya itu adalah 12. Oke, untuk titik tengah kelas kedua ya, atau X2 nya ya, titik tengah data keduanya itu adalah berarti ini 17, ini berarti 22, yang ini berarti 27. Caranya dari gimana? Seperti yang tadi ya. Ini berarti 32, yang ini berarti 37 ya. Nah, setelah kita dapatkan titik tengahnya, sekarang kita kalikan dengan frekuensinya ya. Berarti di sini 12 dikali 6 itu berarti 72. 17 dikali 4 itu berarti 68. 22 dikali 12 itu 264. 27 dikali 16 itu 432. 32 dikali 10 itu 320. 37 dikali 2 itu berarti 74 ya. Oke, nah setelah kita dapatkan nilainya, kita jumlahkan ya. Oke, jumlahnya atau sigmanya untuk frekuensi berarti hasilnya adalah di sini ada 50 ya. Kemudian sigma dari frekuensi ke I dikalikan dengan X ke I nya itu sama dengan 1230. Oke ya. Nah, berarti di sini untuk mencari rata-ratanya tadi adalah sigma frekuensi ke I dikalikan dengan X ke I atau titik tengah ke I, di mana I-nya sama dengan 1 sampai, berarti di sini N-nya adalah 50 ya. Dibagi dengan sigma frekuensinya ya. Jadi total dari frekuensinya, dimana I-nya sama dengan 1 sampai N sama dengan, berarti jumlah dari frekuensi ke I dikalikan dengan titik tengahnya ya, X ke I itu sama dengan 1230 dibagi dengan jumlah frekuensinya sama dengan 50. Berarti di sini hasilnya adalah 24,6. Oke, berarti rataannya itu sama dengan 24,6. Oke, nah untuk mencari rataan hitung bisa juga kita cari dengan menggunakan rataan sementara ya, atau di sini simbolnya adalah XS ya. Nah, untuk mencari rataan hitungnya adalah seperti ini ya. Jadi rataan sementara ditambah dengan jumlah dari frekuensi ke I dikalikan dengan D ke I dibagi dengan jumlah dari frekuensi ke I-nya ya. Nah, di sini ada lagi D I ya, D ke I-nya ya. Nah, D ke I-nya itu hasilnya sama dengan bisa kita cari dari data ke I dikurangi dengan rataan sementara ya. Jadi untuk mencari D I-nya itu bisa kita cari dari data ke I dikurangi dengan rataan sementara ya. Dimana rataan sementara itu bisa kita ambil itu dari data yang memiliki frekuensi terbesar ya. Jadi yang banyaknya datanya yang mana ya. Jadi data rataan sementaranya diambil dari data yang memiliki frekuensi terbesar ya. Contohnya, contoh soalnya seperti ini ya. Berarti kalau kita mau mencari rataan untuk rataan dengan menggunakan rataan sementara, maka kita harus cari rataan sementaranya. Rataan sementara itu kita ambil dari yang frekuensinya terbesar ya.
Oke, di sini berarti yang frekuensinya terbesar itu adalah data 7 ya. Data ke I-nya itu adalah 7 ya. Oke. Berarti yang kita ambil itu adalah ini ya. Oke, berarti di sini rataan sementaranya adalah 7 ya. Rataan sementara diambil itu dari yang frekuensinya terbesar. Sekarang kita tambahkan lagi satu kolom, yaitu untuk mencari DI. Oke, tadi D ke I itu kita bisa cari dari X ke I dikurangi dengan rataan sementara ya. Dikurangi dengan rataan sementara. Berarti di sini hasilnya adalah 4 dikurangi 7 berarti negatif 3. 5 dikurangi 7 itu berarti negatif 2. 6 dikurangi 7 negatif 1. 7 dikurangi 7 0. 8 dikurangi 7 hasilnya 1. Oke, kemudian kita kalikan. Frekuensi ke I-nya dikalikan dengan DI-nya. Oke, berarti di sini 6 dikali negatif 3 berarti negatif 18. 10 dikali negatif 2 berarti negatif 20. 4 dikali negatif 1 berarti negatif 4. 12 dikali 0 berarti 0. 8 dikali 1 maka hasilnya adalah 8. Oke, sekarang kita tinggal jumlahkan ya. Berarti di sini sigma frekuensi ke I dikalikan dengan D ke I-nya. Untuk I sama dengan 1 sampai N sama dengan ini, kita tinggal jumlahkan. Hasilnya itu adalah negatif 34. Oke, kemudian di sini informasi lagi, berarti jumlah dari ini ya. Sigma frekuensi ke I-nya, di mana I-nya sama dengan 1 sampai N. Jumlahnya itu adalah 10, 20, 30, 40. Oke, maka data yang ini sudah diketahui, ini diketahui, berarti kita tinggal masukkan ke rumus. Ya, rataan hitung itu sama dengan rataan sementara ditambah jumlah dari frekuensi ke I dikalikan dengan D ke I-nya, di mana I-nya sama dengan 1 sampai N, dibagi jumlah dari frekuensi ke I-nya, di mana I-nya sama dengan 1 sampai N. Oke, maka hasilnya di sini rataan sementaranya adalah 7 ditambah ini ya, hasilnya adalah negatif 34 dibagi 40. Maka di sini hasilnya adalah 7 dikurangi negatif dibagi positif negatif 34 dibagi 40 itu sama dengan 0,85. Maka hasilnya adalah 6,15. Oke, ini sebenarnya sama dengan contoh yang tadi yang A ya. Hasilnya walaupun dengan cara menggunakan rataan sementara atau dengan cara yang tadi yang pertama, itu hasilnya harus tetap sama ya. Oke, kemudian ada lagi rataan atau rata-rata gabungan ya. Oke. Bagaimana menghitung rata-rata jika ada beberapa rata-rata ya. Jadi digabungkan ya. Misalkan di sini ada rata-rata yang pertama, kemudian ada rata-rata kedua, dan rata-rata sampai dengan rata-rata ke N ya. Nah, kalau kita mau mencari gabungan dari rata-rata yang ada, berarti untuk rata-rata yang pertama itu kita kalikan dengan frekuensi dengan yang pertama ini, ditambah dengan rata-rata yang kedua dikalikan dengan frekuensi pada rata-rata yang kedua ini, ditambahkan sampai dengan rata-rata ke N dikalikan dengan frekuensi ke N-nya dibagi dengan jumlah frekuensinya ya.
untuk yang pertama ditambahkan dengan frekuensi untuk yang kedua sampai dengan frekuensi ke N ya, atau rumus sigmanya seperti ini ya. Oke, contoh soalnya. Oke, di sini contoh soalnya adalah rata-rata tinggi badan 10 siswi SMK adalah 160 cm, sedangkan 20 siswa mempunyai rata-rata tinggi badan 170 cm. Tentukan rata-rata tinggi badan ke 30 siswa dan siswi tersebut ya. Oke, jadi ada 10 siswi, rata-ratanya 160 ya. Jadi ini rata-rata yang pertama untuk siswi itu sama dengan 160 ya. Jadi sini diketahui yang pertama rata-rata untuk siswi itu 160. Oke, kita misalkan rata-rata ke 1 ya. Kemudian rata-rata kedua atau rata-rata dari siswa ya, dari 20 siswa. Ya, ini sama dengan 170. Kemudian tadi frekuensi ke 1 ya, banyaknya datanya adalah 10 frekuensinya. Kemudian frekuensi keduanya itu adalah 20. Maka kita tinggal cari rata-rata gabungannya ya, karena kita yang ditanyakan adalah tentukan rata-rata tinggi badan ke 30 siswa tersebut ya. Berarti kita gabungkan. Maka kita bisa cari dari frekuensi ke 1 dikalikan dengan rata-rata ke 1 ditambah dengan frekuensi kedua dikalikan dengan boleh kayaknya titik boleh, frekuensi kedua dikalikan dengan rata-rata kedua dibagi dengan jumlah frekuensinya. Oke, berarti di sini 10 dikali 160 ditambah 20 dikali 170 dibagi dengan 10 ditambah 20. Oke, ini berarti 10 dikali 160 1600 ditambah 3400 ya, dibagi 30. Maka di sini hasilnya 5000 ya, 5000 dibagi 30 ya. 5000 dibagi 30 ya. Maka di sini hasilnya sama dengan 166 2/3 cm ya. Berarti 166 2/3 cm ya rata-ratanya. Oke, semoga bisa dipahami ya, semoga bermanfaat. Oke, untuk latihan soal di rumah kalian coba kerjakan soal di ini ya, ada 2 soal yang pertama, soal yang kedua. Nah, ini coba kalian latihan di rumah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.